Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil judul yaitu Analisis Perancangan Strategi Sistem Informasi pada PT Pegadaian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denda Farama Syomi. Di sini saya sebagai moderator dan ketua kelompok dari kelompok 1. Lalu perkenalkan juga ada anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Auli Nurhayati, kedua Vinky Andriani, dan yang ketiga Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai profil organisasi pada PT Pegadaian. Pertama, Pegadaian pada zaman VOC tahun 1746 sampai tahun 1811. Pada masa itu, Pegadaian dikenal dengan nama Bank Van Lening, yang merupakan perusahaan patungan antara VOC dengan pihak swasta. Dengan perbandingan modal 2/3 adalah modal pemerintah. Dalam hal ini, VOC dan 1/3 adalah modal swasta. Lembaga ini sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah yang berjalan sampai tahun 1811. Pegadaian pada zaman penjajahan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816. Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu, Raffles mengganti Bank Van Lening dengan Licente Stelsel dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat yang pada waktu itu diistilahkan Walker. Pembentukan Licente Stelsel ternyata tidak mengenai sasaran. Oleh karena itu, pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti menjadi Pax Stelsel. Lalu Pegadaian pada penjajahan Hindia Belanda tahun 1816 sampai tahun 1942. Pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai Indonesia dan pada pertengahan periode ini, pemerintahan Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870, nama Pegadaian dirubah lagi menjadi Licente Stelsel, yang terus berlangsung sampai tahun 1880 sampai diganti namanya menjadi Pax Stelsel kembali. Pada waktu itu, pemerintah Belanda ini usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah dengan status sebagai jawatan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Lalu yang terakhir di sini ada Pegadaian pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada masa penjajahan Jepang, Pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah di bawah pengawasan Kantor Besar Keuangan. Pada waktu itu, pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari Pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang. Selanjutnya ada materi struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinky Andriani. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi, analisis SITI yang sedang berjalan, dan aktivitas SITI. Struktur organisasi. Gambar 1.1. Struktur organisasi PT Pegadaian. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT Pegadaian. Struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero. Kantor cabang, pemimpin cabang, ada pengelola UPC, pemimpin cabang, ada manajer bisnis gadai, dan manajer bisnis fidusia dan jasa lain. Manajer bisnis gadai terdiri dari penaksir, penyimpanan, pemegang gudang, pemasar, pendukung administrasi dan pembayaran. Sedangkan manajer bisnis fidusia dan jasa lain terdiri dari analisis kredit, penagih, pemasar, pendukung administrasi dan pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SIT yang sedang berjalan. Gambar 2.2, flow map sistem yang sedang berjalan. Dalam sistem ini terdapat dua entitas, yaitu semua divisi yang melakukan permintaan alat tulis kantor. Sedangkan divisi logistik selaku entitas yang bertanggung jawab atas pengadaan alat tulis kantor. Pada flow map sistem yang sedang berjalan dapat dijelaskan alur proses permintaan alat tulis kantor. Pada tahap awal,
selaku entitas, semua divisi akan mencetak surat permintaan ATK kepada divisi logistik untuk diproses dan ditindaklanjuti. Setelah alat tulis kantor yang diminta telah ada, maka divisi logistik akan mencetak laporan terima surat permintaan alat tulis kantor. Kemudian baru penyerahan alat tulis kantor dapat dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktivitas SITI. Kegiatan operasional PT Pegadaian Persero yang telah dilakukan saat ini antara lain meliputi yang pertama, menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai real barang yang dimilikinya, seperti emas, berlian, dan barang-barang yang bernilai lainnya. Yang ketiga, menerima jasa titipan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti pembangunan gedung kantor dan pertokoan dalam sistem Build, Operate and Transfer atau BOT. Yang kelima, kredit pegawai. Kredit yang diberikan kepada pegawai yang telah berpenghasilan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi perangkat keras atau yang sering disebut hardware. Perangkat keras atau hardware bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, yaitu ada pusat pengolahan, unit masukan atau keluaran, unit penyimpanan file, dan lain sebagainya. Peralatan penyimpanan data dan terminal masukan atau keluaran, di mana indikator variabel yang diukur adalah ketersediaan perangkat keras atau ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, serta indikator variabel yang kedua adalah ketersediaan jumlah pegawai. Nah, yang di bawah ini adalah contoh gambar-gambar dari teknologi perangkat keras atau yang sering disebut hardware. Terima kasih. Selanjutnya ada teknologi perangkat lunak atau yang sering disebut software. Perangkat lunak atau software merupakan salah satu pendukung dalam pembuatan aplikasi ini. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah untuk menjalankan perangkat keras atau hardware yang terdiri dari sistem operasi dan bahasa pemrograman. Aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan adalah yang pertama ada sistem operasi Windows 8 Home 64-bit, yang kedua ada Visio, yang ketiga ada Sublime, dan yang terakhir ada XAMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 1 pengantar teknologi informasi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang teknologi penyimpanan komputer atau storage. Database server merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan data untuk disalurkan ke komputer atau program komputer lainnya dengan menggunakan model client server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Pada umumnya, sering menyediakan fungsi-fungsi server dan beberapa DBMS (Database Management System). Misalnya, MySQL atau Microsoft SQL Server yang sangat bergantung pada model client server untuk mengakses datanya. Selanjutnya, evaluasi SITI. PT Pegadaian memiliki berbagai macam produk pemberian kredit. Salah satunya adalah produk gadai. Barang jaminan merupakan barang jaminan yang paling sering digadai. Pemberian kredit dengan barang jaminan memerlukan taksiran dan penaksiran yang taksirannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam PT Pegadaian. Setelah ditaksir dan disetujui oleh nasabah, maka barang jaminan diberikan kepada penyimpanan barang jaminan untuk
disimpan ke dalam brankas. Jadi kesimpulan dari materi ini, gambaran perilaku PT Pegadaian Persero adalah dengan melakukan diversifikasi produk dan periklanan. Karena pada dasarnya PT Pegadaian mempunyai struktur pasar monopoli dengan diperkuat oleh peraturan pemerintah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah. Dengan demikian, PT Pegadaian tidak perlu melakukan diversifikasi produk dan periklanan karena memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.